Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, pengurus yayasan, serta karyawan, tenaga kependidikan, serta para murid dan setiap insan yang peduli kepada pendidikan di Keuskupan Surabaya. Waktu begitu cepat, tak terasa setelah 2 tahun kita bersusah payah, berdarah-darah memasuki sebuah kultur baru di mana kita hidup bersama virus COVID. Hari Rabu ini adalah Rabu Abu. Kita memasuki masa Prapaskah untuk memasuki masa retret agung gereja, menyiapkan diri memasuki gerbang Pekan Suci pada Minggu Palma, lalu Trihari Suci, misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Tahun ini, selama masa Prapaskah, Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya menawarkan suatu tema pendalaman iman untuk melanjutkan apa yang menjadi komitmen Gereja Keuskupan Surabaya di dalam menghidupi arah dasar Keuskupan Surabaya. Tema tahun ini adalah dipersatukan Kristus dalam persekutuan yang dihidupi oleh Ekaristi. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari sekalian, kita sebagai murid-murid Kristus dipersatukan dalam persekutuan. Kita bukan sekedar kelompok atau organisasi yang namanya Gereja Katolik ini, tetapi persekutuan, yaitu himpunan jemaat yang berpusat pada Yesus. Makanya kita ini dipersatukan dalam persekutuan yang dihidupi oleh Ekaristi. Ekaristi seperti yang kita dengar hari Minggu yang lalu dalam surat Gembala Bapak Uskup, Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan orang Katolik. Ciri khas identitas kekatolikan Anda itu nampak di dalam persekutuan Ekaristi, perayaan Ekaristi. Mengapa Ekaristi menjadi sentral renungan dan pendalaman kita masa Prapaskah ini? Bapak Ibu, ini tidak terlepas dari kerangka atau bagan atau peta jalan atau roadmap dari pewujudan arah dasar Keuskupan Surabaya, yaitu mewujudkan persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa di dalam iman, guyub, penuh pelayanan, dan misioner. Ada 5 unsur penting di dalam cita-cita Keuskupan Surabaya ini: kemuritan, persekutuan, kedewasaan iman, guyub dan penuh pelayanan, serta misioner. Maka 5 tema ini didalami selama 10 tahun ini, masing-masing 2 tahun. Maka tahun 2021 dan 2022 itu adalah tema kemuritan. Selama 2 tahun ini, tentu anak-anak, siswa, siswi, kita sebagai murid dari guru kita. Tetapi para guru, Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah juga murid kehidupan, muridnya Tuhan Yesus. Maka pada tahun lalu, tahun 2021, itu tahun mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan.
Bagaimana mungkin seorang murid punya guru tetapi tidak mengenal gurunya? Proses belajar yang utuh, yang integral, yaitu bukan sekedar aku yang penting dapat ilmunya. Enggak. Guru hadir di sekolah itu bukan sekedar mengajarkan ilmu, tetapi menghadirkan dirinya sebagai guru. Demikian juga di dalam iman kita, Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan. Kita semua adalah murid-muridnya. Maka kita berusaha mengenal siapa guru kita. Kita ini disebut orang Kristiani, baptis secara Katolik. Tetapi sungguhkah kita mengenal Yesus? Siapa Yesus bagiku? Dan inilah tema permenungan tahun lalu. Nah, setelah mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan kehidupan kita ini, maka langkah berikutnya sebagai murid adalah bersatu dengan Yesus. Maka tema APP pendalaman masa Prapaskah tahun ini 2022 adalah bersatu dengan Yesus. Yesus adalah guruku dan Tuhanku. Itu bukan sekedar kata-kata, tetapi Yesus menyatu dengan aku menyatu dengan Yesus. Bersatu dengan Yesus inilah yang hendak kita hidupi di tahun 2022. Maka Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari sekalian, selama masa Prapaskah ini disediakan 6 pertemuan untuk kita mendalami kesatuan dengan Yesus. Wujud nyata, peristiwa yang paling nyata tentang persekat persatuan kita dengan Yesus itu apa? Ekaristi. Kita ini sejak kecil ikut misa, merayakan Ekaristi setiap minggu, bahkan ada yang setiap hari. Betulkah kita ini bersatu dengan Yesus? Dan lebih awal lagi, benarkah kita ini memahami Ekaristi? Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi kalau tidak memahami misteri di dalam masing-masing ritus liturgi di dalam Ekaristi? Maka di dalam masa pendalaman APP tahun ini, mulai besok Rabu Abu ini, kita akan sekali lagi mengenal sungguh-sungguh, bukan hanya di kepala tetapi juga di hati kita, dalam penghayatan kita, bagian-bagian Ekaristi, sehingga kita kalau misa itu sungguh memahami misterinya, memahami rahasia Ekaristi itu, ngelmunya Ekaristi itu. Dan dengan demikian di dalam Ekaristi kita bertemu dengan Yesus, mendengarkan Yesus, bersatu dengan Yesus. Maka mari kita, Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari, kita bergabung di lingkungan-lingkungan kita di rumah. Lalu kiranya juga dalam persekutuan komunitas para guru karyawan, para murid, kita bisa mengakses materi pendalaman APP ini untuk mengadakan pendalaman-pendalaman selama 6 pertemuan di masa Prapaskah ini.
Sehingga kita dengan mengenal Ekaristi lebih baik, memahami misterinya, disitulah kita bisa mengagumi dan menghidupi Yesus di dalam keseharian kita. Bagi para guru, bisa menghidupi Yesus. Buah-buah Ekaristi itu kita bawa. Pergilah, misa telah selesai. Artinya apa? Bawalah spirit misa ke dalam karya-karyamu. Seperti Tuhan Yesus memberikan dirinya kepada para murid dan kepada semua orang. Demikian juga para guru datang ke kelas bukan sekedar aku menyelesaikan materi yang sudah disiapkan, mata pelajaran, tetapi memberikan diri, hadir bagi para murid, menjadi berkat dan menghadirkan kasih Kristus di kelas. Sehingga peristiwa perjumpaan Anda dengan murid, murid dengan guru, itu menjadi perjumpaan di dalam Yesus. Indah bukan? Maka selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Katolik, khususnya insan pendidikan di Yayasan Yohanes Gabriel. Selamat untuk mendalami aksi puasa pembangunan di masa Prapaskah ini. Selamat memasuki danau misteri Ekaristi, sehingga nanti kita di Pekan Suci kita sungguh-sungguh bersatu dengan perjalanan berjalan bersama kisah sengsara Tuhan Yesus, jalan salib, penderitaannya, kematiannya, dan bukan terjerembab di dalam kubur gelap yang kosong, tetapi bangkit bersama Yesus. Selamat menghidupi retret agung masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati.